Ibnu Athaillah. Semua umat Islam semuanya tidak akan asing mendengar nama Ibnu Athaillah. Hampir semua umat Islam di seluruh dunia mengenal siapa dia Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah merupakan tokoh ulama yang sangat terkemuka dan sangat luas ilmu pengetahuannya, terutama di bidang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan diri dari segala dosa dan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah secara utuh dan benar-benar menjadikan diri ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah lahir di kota Iskandaria, Mesir. Beliau lahir pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Beliau, Ibnu Athaillah, mempunyai nama lengkap Tajuddin Abu Fadl bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah al-Juzami al-Maliki al-Iskandari. Beliau juga mempunyai julukan Al-Juzami. Al-Juzami adalah julukan yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyangnya yang berdarah Arab yang berasal dari suku Juzam. Suku ini telah bermukim di Mesir semenjak negeri itu ditaklukkan oleh umat Islam pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sedangkan julukan Iskandaria atau Askandari merujuk pada kota kelahirannya. Sedangkan beliau juga mendapat julukan sebagai Al-Maliki karena ia merupakan ulama yang bermazhab Maliki. Ibnu Athaillah lahir dari keluarga yang sangat agamis. Kedua orang tuanya merupakan ulama yang sangat fanatik dengan agama. Kakek Ibnu Athaillah adalah Abdul Karim bin Athaillah, merupakan salah satu pendiri dari 3 dinasti Malikiyah al-Iskandaria, yakni dinasti Bani bin Athaillah. 2 dinasti lainnya adalah dinasti Bani Auf bin Sanad, dan dari sini dijelaskan bahwa darah mazhab Al-Maliki sudah diwarisi oleh Ibnu Athaillah dari keluarga, yaitu dari nenek moyangnya yang semuanya hampir bermazhab Imam Al-Maliki. Selain dari dinasti Bani Auf dan Bani Sanad, Ibnu Athaillah juga merupakan ulama yang bermazhab Maliki dan bermazhab tasawuf. Beliau mengajarkan murid-muridnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, berdiam diri, dan meninggalkan dunia walaupun kita hidup di dunia ini. Karena dengan mengurangi kecintaan kepada dunia, maka kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya. Pada awal pendidikannya, Ibnu Athaillah belajar ilmu agama dari orang tuanya sendiri. Namun kecintaannya kepada agama tidak sampai di situ saja. Ia belajar kepada beberapa ulama lainnya yang terkenal dan terkemuka di Iskandaria. Beliau berfokus mempelajari ilmu tafsir, hadis, fikih, tauhid, dan sastra Arab terhadap ilmu fikih. Ia bahkan dikenal sangat fanatik dengan ilmu fikih. Pada awalnya beliau menolak keras untuk mendalami ilmu tasawuf. Setelah lama belajar, beliau akhirnya mendapat tugas untuk mengajar
di kota kelahirannya, yaitu kota Iskandaria. Namun banyak yang meragukan tentang keilmuan Ibnu Athaillah. Banyak yang meragukan kapasitas ilmu yang ia miliki. Akhirnya, beliau melanjutkan untuk belajar lagi, dan beliau juga bertemu dengan seorang ulama sufi besar yang semasa dengan beliau, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi, murid dari Syekh Abu Hasan As-Sazili, yang kemudian hari menjadi guru rohani terbesarnya. Dari guru inilah beliau akhirnya bisa mendalami dan mempelajari ilmu tasawuf, sehingga beliau banyak menerangkan ilmu-ilmu tentang kebersihan jiwa, yaitu ilmu tasawuf, ilmu yang hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Boleh dikatakan sebelum beliau berjumpa dengan Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah sangat tidak menyukai tasawuf. Namun setelah bertemu dengan gurunya, inilah ia akhirnya belajar dan mendalami ilmu tasawuf secara utuh, sehingga namanya dikenang hingga sekarang sebagai seorang ulama tasawuf yang sangat terkemuka dan sufi yang sangat terkenal. Sehingga akhirnya beliau bergabung dengan Thariqat Saziliyah dan merupakan mursyid dari Thariqat Saziliyah. Selain belajar dengan Syekh Abu Hasan Al-Mursi, beliau juga belajar ilmu tasawuf kepada Nasruddin Al-Munir dan Syarifuddin Ad-Dimyati dan Muhi Al-Mazani dan Samsuddin Al-Afsahani. Ini merupakan guru-guru tasawuf, guru-guru sufi beliau, sehingga beliau akhirnya sangat mencintai ilmu tasawuf dan menjalankan bidang-bidang ilmu tasawuf, dan beliau juga menjalankan tarekat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lamanya belajar sehingga beliau mendapat ilmu yang cukup mumpuni dan sangat luas untuk mudah dipahami, dan dia menjadi guru yang sangat alim dan yang sangat terkenal, menjadi guru besar di salah satu bidang tasawuf. Adapun karya-karya dari Ibnu Athaillah seperti yang sangat kita kenal kitab tentang tasawuf, yaitu Al-Hikam, kitab At-Tanwir fi Isqat, At-Tabdir, Latif Al-Minan fi Manakib Asy-Syekh Abi Al-Abbas Al-Mursi wa Syekhi As-Sazili, Tajul Arus Al-Hawi la Tahzibin Nufus, Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifah Al-Ismul Al-Mufrad, dan Miftahul Fala wal Misbahul Arwa. Ini merupakan karya-karya dari Ibnu Athaillah. Namun dari semua karyanya ini, karya yang paling terkenal dan sangat populer adalah Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini hampir dipelajari di seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia dan menjadi pegangan para santri untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Athaillah sangat dikenal di seluruh pelajar-pelajar pesantren di Indonesia. Di dalam kitab Al-Hikam inilah banyak sekali memuat kalimat-kalimat hikmah sufi yang sangat ringkas dan sangat mudah untuk dipahami para santri dan para orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah para santri tidak berhenti-hentinya untuk mengkaji dan mendalami kitab hikam tersebut. Sehingga kitab hikam tersebut tidak hanya terkenal di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Banyak ulama-ulama yang telah mensyarahi kitab Al-Hikam. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Zarruq, Ahmad bin Ajiba, dan yang di Indonesia yaitu ada Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat adalah ulama terkemuka di Indonesia. Beliau hidup di Semarang. Beliau merupakan ulama yang terkenal dan tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau adalah salah satu orang yang memegang teguh ahli sunnah wal jamaah. Mbah Soleh Darat merupakan ulama dari Tanah Jawa. Karena karyanya inilah dan pikiran-pikirannya yang sangat cerdas, Ibnu Athaillah juga sempat menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo, universitas yang sangat terkenal dan terkemuka di dunia. Banyak para pencari ilmu yang pergi ke sana hanya untuk mendalami ilmu agama. Di Universitas Al-Azhar Kairo, Ibnu Athaillah mengajar ilmu tentang tasawuf. Dan di antara murid-murid Ibnu Athaillah yang sangat terkenal yaitu Taqiyuddin As-Subki, Daud bin Bahla, dan Abu Abbas Ahmad bin Malik. Semua ini merupakan murid-murid Ibnu Athaillah yang sangat alim dan mempunyai pemikiran yang sama dengan gurunya dan ilmunya yang sangat luas dan sangat dalam. Berikut ini adalah biografi lengkap tentang Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ia wafat pada 16 Jumadil Akhir 709 Hijriah atau 21 November 1309 Masehi. Saat masih mengabdikan diri pada Madrasah Al-Mansuriyah, ia memperlihatkan akan dedikasi yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Usia beliau saat itu 60 tahun. Jenazah beliau disemayamkan di Karafa Iskandaria. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas dan imam bagi para juru nasihat. Imam As-Sakandari menjalankan sufisme dan juga praktek sufisme yang syarat dengan urusan syariat. Namun ada juga murid-muridnya yang tidak menjalankan kehidupan secara sufisme, tapi walaupun beliau tidak menjalankan kehidupan sebagai seorang sufisme, namun pemikirannya selalu tertuju ke sana, karena agama Islam itu adalah agama untuk membersihkan diri dan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Pemikiran yang pemikiran tentang tarekat tersebut, karena beliau merupakan seorang penganut Thariqah As-Saziliyah. Dalam pemikirannya yang pertama, tidak dianjurkan kepada
para muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka. Dalam hal ini, pandangannya mengenai pakaian, makanan, dan kendaraan yang layak dalam kehidupan yang sederhana akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, Imam Athaillah sangat digemari dan menjadi seorang yang sangat terkenal karena beliau bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama. Walaupun dia merupakan tokoh dalam sufisme dan penganut tarekat Saziliyah, tapi dalam kehidupan sehari-hari beliau selalu menganjurkan kita untuk selalu berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah pemikirannya banyak diambil dan dijalankan oleh orang-orang yang ingin menjalankan kehidupan yang seimbang antara kehidupan agama dan dunia. Karena konsepnya keimanan itu harus menjalankan kehidupan dunia untuk menuju proses ke akhirat. Kalau kita meninggalkan dunia berlebih-lebihan, itu akan menghilangkan rasa syukur dan akan membawa kita kepada kezoliman. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kehidupan kita di dunia, dan kita juga harus memenuhi kalbu kita, hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Ia adalah salah satu tokoh sufi yang menempuh jalur tasawuf hampir searah dengan Al-Ghazali, yakni suatu tasawuf yang dilandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengarah kepada asketisme, penelusuran dan penelurusan dan penyucian jiwa, tazkiyah an-nafs, serta pembinaan moral atau akhlak. Suatu nilai tasawuf yang dikenal cukup moderat. Ketiga, zuhud. Zuhud tidak berarti harus memilih menjauhi dunia, karena pada dasarnya zuhud adalah mengosongkan hati selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang dibenci para sufi adalah dunia yang melengahkan atau dunia yang memperbudak manusia. Kesenangan dunia adalah tingkah laku syahwat sebagai keinginan yang tak kunjung habis dan hawa nafsu yang tidak kenal puas. Semua itu hanyalah permainan dan senda gurau. Ini adalah dunia. Yang keempat adalah tidak ada halangan bagi kaum salik untuk menjadi milioner atau orang yang kaya raya, asalkan hatinya tidak tergantung pada hartanya. Walaupun dia kaya dan mempunyai banyak harta, namun hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta kekayaannya digunakan untuk membantu sesama muslim. Yang kelima, berusaha merespon yang sedang mengancam kehidupan umat, berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami oleh orang yang salik dengan urusan duniawi, dengan sikap pasif yang tidak dialami para salik. Yang keenam, tasawuf adalah latihan-latihan jiwa dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Syekh Athaillah, tasawuf memiliki 4 konsep penting, yakni berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melakukan perintah Allah
dapat menguasai hawa nafsunya serta berupaya selalu bersama dan berkenalan dengannya dengan cara sungguh-sungguh. Ketujuh, dalam kaitannya dengan makrifat, As-Sazili ia berpendapat bahwa makrifat adalah salah satu tujuan dari tasawuf yang dapat diperoleh dengan dua jalan, yaitu mawahib, yaitu Tuhan memberikan tanpa usaha. Dia memilihnya sendiri orang-orang yang akan diberi anugerah tersebut, dan makasib, yaitu makrifat, akan dapat diperoleh melalui usaha keras seseorang melalui jalur riyadhah, zikir, wudu, puasa, solat sunnah, dan amal-amal soleh lainnya. Kumpulan kata-kata mutiara Islami dari Ibnu Athaillah. 1. Engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan. Engkau budak dari apa yang kau serakahi. 2. Kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah. 3. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang lain. 4. Jangan sampai tertundanya karunia Allah kepadamu setelah kau mengulang-ulangi doamu, membuatmu putus asa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang kau inginkan, bukan pada waktu yang kau inginkan. 5. Bisa jadi kamu orang yang benar-benar baik. Kamu kelihatan baik hanya karena kamu di antara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu. 6. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahui ketika sudah tidak ada. 7. Sebaik-baik waktu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. 8. Siapa yang merasa dirinya tawadu berarti ia sombong, karena tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu, ketika kamu merasa mulia, berarti kamu telah sombong. 9. Jika engkau melihat seorang yang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kejahilan atau kebodohan pada dirinya. 10. Tanamkanlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab segala sesuatu yang tidak ditanam maka hasilnya tidak akan sempurna. 11. Seseorang tidak disebut mencintai kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai. Namun, orang-orang yang betul-betul mencintai ialah orang-orang yang berkorban untuknya. Maka sesungguhnya orang yang mencintai ialah orang-orang yang memberimu, bukan orang-orang yang minta diberi kepadamu. 12. Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidakjujuranmu dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah dibenahi berbagai kenikmatan, maka akan diseret agar mendekat kepadanya yang rantai cobaan. 14. Di antara tanda matinya hati adalah tidak ada perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak ada perasaan menyesal atas kesalahan yang engkau lakukan. 15. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi alam yang fana. 16. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan pintu kemesraan denganmu. 17. Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang-orang yang berperilaku
tidak membangkitkan kamu atau mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. 18. Persahabatanmu dengan orang awam yang tidak merestui hawa nafsunya lebih baik dibanding persahabatan dengan pemuka agama yang merestui hawa nafsunya. 19. Istirahatkan dirimu dan pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Kamu tunduk kepada alam selama belum melihat penciptanya. Jika kamu tidak menyaksikannya, maka alam akan tunduk kepadamu. 20. Amal yang kosong dari ikhlas sama seperti bagaikan jasad tanpa ruh. Keikhlasan merupakan ruh yang menjadikan amal itu bermakna. 21. Jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakan, sedangkan orang yang berakal dan berpikir akan dilakukannya kepada Allah. 22. Jika kamu tidak ingin dipecat, jangan memangku jabatan yang tidak kekal. 23. Jika kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. 24. Maksiat yang melahirkan rasa hina pada dirimu hingga engkau menjadi butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong atau membanggakan dirimu. 25. Di antara tanda seorang mengikuti hawa nafsu adalah bersegera melakukan amalia-amalia yang sunnah, namun malas menegakkan yang bersifat wajib. 26. Harapan adalah yang diikuti dengan tindakan. Jika tidak, maka itu hanyalah angan-angan belaka. 27. Salah satu tanda seseorang hanya bergantung pada amalnya, bukan rahmat Allah, adalah berkurangnya harapan kepada Allah dan selalu berbuat kesalahan. 28. Bila mana Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi. 29. Tidak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tidak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri. 30. Allah menjadikanmu berada di alam pertengahan antara alam materi dan malakut guna memperkenalkan tingginya kedudukanmu di antara makhluk. Kau adalah mutiara yang tersembunyi dalam kulit ciptaannya. Ini adalah kata-kata mutiara dari Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah adalah ulama yang sangat lengkap dan luas ilmunya. Beliau memahami konsep-konsep ilmu agama dan cara kita untuk hidup di dunia. Walaupun kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, namun kita juga tidak boleh meninggalkan dunia. Karena di dalam diri kita ini ada ruh dan jasad. Ruh kita membutuhkan Allah, sedangkan jasad kita membutuhkan dunia. Jasad kita butuh makan untuk menyehatkan diri, dan diri kita apabila sudah sehat, kita bisa menegakkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sholat. Namun jika kita tidak memenuhi keinginan jasad kita, maka diri kita akan menjadi lemah dan hilangnya kekuatan kita. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu mencintai dunia dan jangan juga kita terlalu membencinya. Yang harus di dalam kehidupan kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita, dengan penuh kekuatan kita, yaitu kekuatan ruh dan kekuatan jasad kita. Harus semuanya dilimpahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperhatikan adab-adab kita kepada Allah. Terkadang kita lalai dengan hal ini.
Kita hanya mencintai dunia saja, namun kita lupa bahwa kita diperintahkan untuk ibadah. Ada juga orang yang berpikiran untuk selalu ibadah saja, namun sebenarnya dia mencari dunia di balik ibadahnya. Oleh karena itu, marilah kita imbangkan kehidupan kita, yaitu kehidupan dunia kita dan kehidupan agama kita. Karena orang yang akan selamat di dunia dan selamat di akhirat adalah orang yang seimbang kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Kehidupan dunia adalah pekerjaan, kebutuhan kita, semuanya terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan kita itu, maka akan ada rasa syukur di dalam diri kita. Maka dari itu, rasa syukur ini merupakan suatu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah berarti ia merupakan orang yang sombong dan orang yang tidak butuh kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita penuhi kebutuhan dunia kita hanya seala kadarnya, hanya untuk meningkatkan keimanan kita. Dunia kita jadikan penopang kehidupan kita untuk menuju Allah. Dunia ini jangan kita jadikan semata-mata sebagai pegangan kita, namun kita harus menjadikan dunia ini adalah dunia yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut menjadi orang kaya, karena dengan kekayaan itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam keseharian kita harus selalu mengingat Allah, biar kita tidak terjerumus dengan apa yang dibisikkan oleh setan-setan yang bisa menjebak kita dengan dunia. Jangan sampai dunia ini membuat kita lalai terhadap kehidupan akhirat kita, dan jangan juga kehidupan akhirat melalaikan kita terhadap kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, marilah kita seimbangkan kehidupan kita, kehidupan dunia dan kehidupan kita di akhirat. Karena kehidupan dunia yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kegiatan yang ibadah. Marilah sama-sama kita untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan perbuatan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Demikian kisah tentang Ibnu Athaillah As-Sakandari.